Hai guys, saya Antonius. Dalam video ini saya akan mereview satu buku yang pernah saya baca. Itu judulnya Hidup dan Kerja yang Membahagiakan, berawal dari hati yang tulus dan pikiran yang positif. Buku ini merupakan karangan dari Hans Gregory Daily dan diterbitkan pada tahun 2015. Secara garis besar, buku ini berisikan tentang etos bisnis dan etika kerja, karakter dan sikap yang menentukan keberhasilan, keberanian bertindak, hakikat hidup saling melayani, globalisasi dan tantangannya, komunikasi dan teknologi informasi. Berikut ini uraian-uraian yang akan dibahas dalam buku ini. Pada bab pertama, membahas tentang biografi seseorang yang di dalamnya berisikan tentang motivasi-motivasi hidup untuk menjadikan diri sebagai pribadi terbaik yang dapat kita capai. Salah satunya yaitu dengan tidak takut gagal, karena konon katanya kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Ada beberapa hal yang harus atau yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan rasa takut gagal. Step pertama yaitu mengembangkan perasaan yang kuat akan diri sendiri. Maksudnya dengan berusaha menggali, mengembangkan dan menumbuhkan kekuatan kita dengan cara melakukan penilaian yang realistis serta tetap berfokus pada kesuksesan yang kita raih. Cara yang kedua yaitu berhenti menyalahkan diri sendiri. Ini merupakan hal yang penting. Kita harus berpikir positif terhadap diri kita sendiri. Harus bangga dengan hasil pencapaian-pencapaian yang kita buat walaupun hasilnya kecil. Memang dalam kehidupan akan selalu ada tragedi dan kegagalan. Namun di balik itu semua ada potensi dan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah, itu tadi adalah dua hal yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan rasa takut gagal. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang perlu atau yang dapat kita lakukan untuk menjadikan versi terbaik dari diri kita. Yang pertama itu ada bisa menggali diri sendiri atau mengenali diri sendiri, siapa diri kita, dengan cara mengembangkan diri dan muncul di hadapan orang lain secara apa adanya. Jadi kita memunculkan diri kita di hadapan orang lain seperti apa kita apa adanya. Jangan memaksakan kita menjadi diri orang lain tetapi kita tidak nyaman. Yang kedua itu menguasai lebih banyak keahlian. Ini sangat penting. Seseorang dapat berkontribusi secara maksimal bagi perusahaan dan juga orang lain kalau kita bisa memiliki potensi atau keahlian dalam diri kita. Jadi kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Yang ketiga itu menjadi orang yang lebih banyak berempati, lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, lebih banyak berbuat dan bertindak. Karena percuma kita memiliki ide-ide yang luar biasa tapi tidak ada tindakan. Begitu. Pada bab kedua dibahas dalam buku ini berisi tentang karakter dan sikap yang menentukan keberhasilan seseorang. Ada beberapa sikap yang ditanamkan, yang perlu ditanamkan untuk menentukan keberhasilan yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama itu adalah kejujuran. Karena kejujuran seseorang maka akan menuai kepercayaan. Yang kedua itu adalah keuletan. Keuletan itu karena dengan ulet maka hidup lebih baik dan sesuai yang kita harapkan. Keuletan merupakan hal dari sebuah proses yang menjadi pribadi yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah bab yang ketiga. Bab yang ketiga itu membahas tentang keberanian dalam bertindak. Semua pencapaian kita dalam hidup dan karya selalu diawali dengan keberanian bertindak serta mengambil langkah pertama sekarang juga. Di sini termasuk pula keberanian untuk merubah dan mencoba sesuatu hal yang berbeda. Mencoba sesuatu yang baru dengan hal yang baru maka kita akan jauh lebih berkembang. Untuk berbuat sesuatu walaupun itu kecil dan sederhana maka kita lakukan dengan cara yang berbeda dan benar-benar baru. Selain itu juga berubah ke arah yang lebih baik. Seperti ungkapan yang kita sebut dalam sehari-hari, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dari ungkapan tersebut maka kita harus berubah dan keluar dari zona nyaman, karena dengan perubahan maka kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Berikutnya dalam bab 4 akan membahas tentang hakikat hidup saling melayani. Pelayanan atau servis merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam melayani kita pun dilayani. Oleh karena itu kita melakukan pelayanan sepenuh hati. Karena konon katanya apa yang kita tanamkan, apa yang kita perbuat atau dalam sikap kita melayani orang lain, hal-hal yang begitu juga lah yang akan kita terima di kehidupan selanjutnya begitu.
Bagi perusahaan atau organisasi, pelayanan yang unggul berarti memberikan pelayanan melebihi yang diharapkan pembeli dan konsumen. Dalam suatu perusahaan, apabila kita bergabung dalam suatu organisasi, kita harus memberikan melebihi dari ekspektasi konsumen. Di buku ini membahas begitu. Jadi kita harus mencapai level di atas dari ekspektasi konsumen terhadap pelayanan kita. Oke, pada bab selanjutnya yaitu di bab 5 akan membahas tentang globalisasi dan tantangannya. Kita semua sama-sama tahu bahwa tantangan globalisasi di zaman sekarang itu sangat memicu setiap perusahaan, baik itu kecil ataupun besar, memicu untuk selalu berkembang, untuk terus mengikuti zaman. Dalam buku ini ada beberapa tips atau beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi tersebut. Yang pertama yaitu membuat daya saing bisnis kita berdasarkan pandangan 5-10 tahun ke depan dengan asumsi adanya dunia yang terbatas. Jadi kita tidak terpicu dengan apa yang akan kita capai 1 atau 2 bulan ke depan. Kita harus berpandangan jauh ke depan, yaitu 5-10 tahun. Yang kedua, memanfaatkan sebaik-baiknya informasi dan berbagai sumber, terutama dari internet yang sekarang relatif bebas biaya dan cepat. Jadi kita bisa banyak belajar, berproses dari internet. Begitu. Yang ketiga, mengasumsikan bahwa kompetitor akan masuk tahun depan, sehingga kita harus mengantisipasinya dengan persiapan untuk berkompetisi mulai saat ini juga. Jadi kita jiwa kompetitif itu harus sudah ditanamkan di awal. Kita harus berpikir apa yang harus kita kembangkan lebih cepat supaya kita tidak tersaingi lebih cepat oleh pesaing bisnis lain. Begitu. Yang kelima, kita harus membaca tren bisnis dunia di kawasan benua yang lebih mature seperti Eropa dan Amerika. Baiklah, kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 6, membahas tentang komunikasi dan teknologi serta informasi. Komunikasi yang efektif di lingkungan kerja yaitu komunikasi harus berlangsung dua arah, sopan dalam tingkah laku dan dengan tata cara yang sesuai dengan dan tepat waktu dan tepat tempatnya. Tetapi di era modern sekarang ini, dengan adanya kemajuan teknologi, bahkan sosial media sudah berkembang begitu pesat, komunikasi kebanyakan melalui jejaring sosial sehingga kita enggan bersosialisasi secara langsung. Dalam perkembangan ini ada dampak yang kita peroleh, ada dampak positif dan negatif. Positifnya dapat mempercepat kita dalam bekerja karena membludaknya informasi. Yang dampak negatifnya itu kurangnya sosialisasi antara satu dengan yang lain. Jadi sosial media itu bahkan membatasi kita untuk bertatap muka dengan orangnya langsung. Begitu. Mungkin sekian sedikit yang saya review dari buku yang saya baca yang berjudul Hidup dan Kerja yang Membahagiakan tadi. Apabila teman-teman ingin membaca lebih banyak, saya sarankan teman-teman untuk membaca kembali buku ini karena sangat baik, sangat bermanfaat untuk kita, apalagi teman-teman yang ingin memulai bisnis ataupun teman-teman yang sudah memulai meniti karir di satu perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya Heri, sampai jumpa.